Ya Bu, silakan dimulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat BWA, sahabat AE yang sudah berkesempatan hadir di webinar siang ini. Salam Jumat Barokah. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di webinar AE, monthly meeting AE ya, monthly meeting AE bulan Agustus di awal bulan Agustus ini. Oke. Kali ini seperti biasa topiknya kita sharing session khusus, wabil khusus kepada yang membawakan materi siang ini, yaitu Pak Ilham, mengenai bagaimana WA Blast ya, teknis WA Blast. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Ilham yang sudah menjalani WA Blast ini, dan alhamdulillah sudah banyak revenue nih dari WA Blast yang dijalankan ini ya, supaya kita bisa ikuti bagaimana cara Pak Ilham mengirim WA Blast itu lewat aplikasi gitu ya. Oke. Selanjutnya langsung aja ya Mas Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Ilham untuk menjelaskan mengenai aplikasi WA Blast ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di suasana ya di akhir-akhir masa proklamasi lah, memperingati proklamasi yang baru saja terjadi ya. Nah, ya, waalaikumsalam. Ini dari chat ada yang chat. Redmi siapa ya? Kalau bisa namanya diganti biar kita juga saling kenal ya. Kalau ketemu ya minimal tahulah namanya siapa. Nah, baik ikhwanifillah dan akhwat sekalian, hari ini kita seperti biasa ya, kita pertemuan informal, jadi nggak terlalu formal banget. Kita hanya sharing saja di monthly meeting ini. Jadi kan kita udah sering ketemu juga nih maksudnya di WA gitu ya, di grup gitu. Jadi nggak harus nggak terlalu formal, udah biasa. Nah, yang ingin kita bahas hari ini nih ya terkait dari ini ya, yang sesuai yang saya japri ya, itu tentang bentar ya. Nah, itu tentang adalah bagaimana kita memfollow up dari wakif. Ya, jadi kalau sederhananya ya intinya orang yang sudah berwakaf di WA tentu itu adalah aset kita ya, atau wakif itu aset kita. Maksudnya aset ya kemungkinan itu akan menjadi ladang amal bagi kita. Jadi ketika dia mau berwakaf, ketika dia mau berinfak lagi gitu ya, itu bisa kita calling terus hal seperti itu. Jadi menjadi hal yang sangat mendasar ya ketika itu menjadi sebuah aset bagi kita sebagai agen ya, atau sebagai pelaku dari digital marketer ya, kalau dalam istilahnya di sini ya digital fundraising. Baik, paling untuk flow up dari wakif ya, itu ada 2 poin saja ya yang perlu kita perhatikan. Rata-rata kan sudah punya nih wakifnya siapa saja yang sudah berwakaf ya, itu ya nggak kita lepas gitu aja ya. Yang pentingnya tentu kita kabari terus update dari progres wakafnya.
bagaimana perkembangan wakafnya itu kan di-share di konten di Big Family AE BWA, dan itu bisa kita berikan kepada wakif. Dan juga ada di websitenya seperti di Wakaf Quran BWA ID ya, itu ada. Nah, itu bisa kita laporkan kepada wakif. Nah, kemudian untuk follow up yang poin yang kedua, yaitu kita recall lagi wakaf. Misalnya si wakifnya pengen berwakaf lagi ke BWA, atau memang dia pengen rutin istiqomah gitu per bulannya berwakaf. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan hubungan kita dengan wakif. Kita update informasinya dan kita panggil untuk berwakaf. Ya, nggak mungkin kita panggil setiap sekali sehari ya. Artinya kita manggilnya untuk berwakaf tuh cuma sekali sebulan gitu. Kalau harian apa? Hariannya kita kasih progres, konten Islami, apa gitu. Kita kirimkan. Itu yang sudah ada di konten di wakafquran.org, atau kontennya ada di grup ya, grup WA kita. Nah, ya, ada ingin disampaikan? Atau ada yang ingin didiskusikan juga boleh, karena kini kita forumnya forum lepas ya, forum bebas. Boleh bagi saudara-saudara AE yang ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang sudah menggunakan WA Blast belum? Maaf kalau saya boleh bertanya. Oh, ada Pak Aros. Belum. Ustaz Andika nih. Ya, ya Pak. Ini ya bisa digunakan sih. Baiknya kita coba ini ya. Kita belajar sama-sama, kita praktekkan. Mungkin saya ubah ke mode HP ya, agar lebih mudah aja. Dan juga kita biasanya aktivitasnya lebih banyak dengan HP kan. Makanya cara ngeblas ini saya juga baru nemukan, ini menggunakan kirim pesan. Itu bisa menggunakan HP aja gitu. Jadi kita nggak usah lagi menggunakan laptop. Sembari saya lagi nyari, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Recording in progress. Cuma dikit. 13 orang. Assalamualaikum Pak Ilham. Suaranya kok nggak ada? Silakan dilanjut aja. Pak Ilham di sini sedang mencoba menampilkan aplikasi WA Blast menggunakan HP atau Android ya. Mohon sabar. Ditunggu Bu, bersabar. Pak Arman ini suaranya sepertinya. Siap Bu.
Masya Allah. Sehat selalu ya. Ada Pak Arman, ada Ustadz Andika. Ini Masya Allah sahabat saya. Udah lama nggak ketemu. Hadir. Masya Allah Ustadz. Semangat selalu. Siap, selalu nyimak. Masya Allah Ustadz. Masih di jalan. Iya. Diamanilah. Tapi nyimak, insya Allah. Diamanilah. Siap. Tetap waspada ya. Yang di jalan. Siap. Amin. Iya. Ya, silakan Pak Ilham. Ya nih Bu. Sebenarnya tadi saya udah coba ya menggunakan HP ya. Tapi ini tadi saya coba lagi nggak bisa tuh. Karena harus share screen ya. Di sini nggak ada share screen-nya anehnya. Tadi tuh saya udah pastikan ada share screen gitu. Tapi di sini nggak ada. Padahal ini lebih premium loh, ini berbayar. Ini padahal tadi aku pakainya yang nggak berbayar, tapi ada share screen-nya. Di sini tuh nggak ada share screen-nya. Itu aneh banget. Cuma ada share ini. Jadi tidak bisa ditampilkan di layar ya? Kurang lebih sih gitu. Paling bentar ya. Saya ada video deh yang tentang ini. Silakan sembari saya nunggu bagi ada yang ingin disampaikan, apakah proyeknya sudah di-share atau ada kendala dalam menyampaikan informasinya kepada wakif, boleh disampaikan di forum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kan ya, bagaimana cara maaf, ini kayaknya nggak kompatibel juga nih. Putus-putus ya suaranya. Ya, ya, rekan-rekan semua. tidur aja. Pak Abdul Rosid. Ya Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Amin. Gimana? Amin. Iya. Revenue-nya agak turun ya Pak? Oh iya, biasa. Biasa ya Pak. Biasa kan apa bulannya lain. Iya Pak. Yang penting tetap jadi inilah Ya. ikhtiar kita dunia akhirat. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kalau saya nanya, tapi kaitannya dengan hasil gimana Bu? Bukan dengan cara. Ya, hasil apa gimana Pak? Gini, ini sebetulnya apa ya? Saya pernah ditanya oleh teman satu grup ini. Ya. Terkait dengan penghitungan ujroh. Ya. Lah saya ditanya begitu, waduh saya nggak pernah ngecek transferan saya belum sempat dari awal sampai sekarang belum pernah ngecek. Gitu. Ya. Jadi saya tidak tahu persis itu tepat atau tidaknya. Ya. Maka supaya ini ya, saya saran aja nih. Ya. Saran dibuatkan ini aja Bu. Jadi kan kita kalau sudah ini kan rekap tuh kirim data kan. Betul. Dibuat rekap dari AE itu dia yang sudah terkumpul berapa. Baik. Nanti ujrohnya itu berapa. Baik. Ya dalam hal ini kan perlu kerjasama dengan finance tuh. Betul. Karena saya kan pernah awal ternyata kok saya pernah rekening saya nggak nambah gitu kan. Berarti kan di ATM maksudnya bukan di ATM kok nggak nambah, berarti kan belum masuk tuh. Belum masuk, betul. Nah, setelah itu kan saya tanya gitu.
gitu kan, baru harus ditindaklanjuti. Nah, Baik. sebaiknya memang setiap bulan atau apa gitu dibuat Ya. rekap masing-masing AE. Baik. Jadi apa yang kumpulnya berapa, Hmm. nanti ujrohnya berapa. Ya. Itu Bu, Baik. ke masing-masing AE-nya. Baik. Ya, Jadi ini kita nggak perlu ngecek di TM, Bu. ya. Dapat Udah infonya otomatis dari ya, Pak. dari finance gitu. Ya. Seperti ini, seperti saya, kalau saya kan nerjemahin. Ya. Jadi kalau saya dapat honor itu dikasih tahu, Pak, ini udah ditransfer gitu. Ya. Nah, gitu. Ya, Baru siap. saya ngecek. Iya. Itu ya. Ya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Saran yang bagus ya. Insya Allah ke depannya kita perbaiki. Ya. Insya Allah di periode ini saya rintis untuk bisa kasih rekap laporan ya. Laporan revenue-nya nanti Bapak terima. Jadi bulan ini yang diajukan apa aja gitu ya kan. Transfer yang diajukan saya rekap, saya kirim ke Bapak. Terus nanti total ujrohnya kan tahu tuh. Mungkin kalau finance kasihkan mungkin enggak ya. Betul. Tapi saya bisa cantumkan di ujungnya berapa gitu. Nanti kalau sudah ada transferan nanti saya beritahu. Ya, begitu. Insya Allah Pak. Jadi insya Allah ada nggak timbul ini ya tanda tanya melulu. Betul. Saya biasanya sih biar aja gitu, tapi ada teman yang nanya ya. Iya. Ya udah akhirnya saya sampaikan aja biar ini. Iya betul Pak. Buat kebaikan bareng-bareng gitu. Iya betul. Ya. Insya Allah Pak ya. Saya lagi rapi-rapi nih, lagi beres-beres. Insya Allah nanti saya beri rekapannya. Jadi ketahuan kayak slip lah gitu ya. Ya. Ini ujrohnya, ini slipnya gitu. Kadang-kadang kan ada yang gini Bu. Pernah itu hampir saja bukti transfernya hilang gitu kan. Iya. Sampai kumel baru ketemu. Masya Allah. Nah itu kan, jadi kan kita nggak bisa ngelaporin kalau nggak ada bukti transfer. Ya. Gitu. Sementara kan itu tetap masuk di itu kan. Ada uangnya. Ya. Mungkin dari situ kan ada kan. Ya. Ya dari kode uniknya itu. Ya. Tapi tetap Bapak kita perlu laporan dari Bapak juga. Oh iya. Mbak ada transferan kata wakif tanggal sekian. Walaupun belum nggak ada bukti transfernya, tapi informasi dari wakif lah. Informasi dari wakif dia kemarin transfer misalnya tanggal 5 transfer 200.000, ini informasi dari wakif ya gitu. Nah, terus 200.000-nya pakai kode kok di belakangnya 154 misalnya gitu kan. Nanti saya bisa cek di verifikasinya, saya cek tanggal 5 sejumlah 200 154 itu ada enggak gitu. Kan kode Bapak 154 ya? 1154. 1154 ya. Nanti 201154 itu ada enggak di tanggal 5 gitu. Di bank apa yang. Jadi yang penting itu Bapak tanya lewat bank mana? Tanggal. Bank, tanggal, kemudian nilai transfernya berapa gitu. Nah, terus di situnya namanya siapa? Kan kadang wakifnya misalnya Doni gitu kan. Tapi bisa aja dia pakai minjem orang. Gitu. Jadi pakai rekeningnya siapa gitu. Karena nanti di data verifikasi tuh munculnya itu nama yang punya rekening gitu loh Pak. Ya. Itu aja 3 poin, berarti nama bank, nama yang punya rekening, sama tanggal, sama rupiah, berarti 4 poin. Terima kasih. Bisa ditelusuri nanti. Walaupun nggak ada bukti transfernya. Yang lain, insya Allah nih jadi catatan saya ya. Bismillah ya, nanti kita mulai dari periode yang bulan Agustus ini. Yang lainnya, ada yang mau disampaikan? Atau kita lanjut ya? Pak Ilham sudah siap ya? Pak Ilham sudah siap? Iya Bu, kelihatan nggak gambar saya di sana? Kelihatan WA pakai kirim pesan Pro ya. Iya benar.
Ya, tadi bagus tuh masukan dari Pak Aros ya. Iya. Agar nanti lebih kelihatan gitu. Ya. Dan di kitanya juga ada laporan ke pihak AE-nya. Ya. Itu ada Pak Yusuf Datau mau angkat tangan, ada mau disampaikan Pak ya? Silakan di unmute aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf untuk teman-teman semua. Semoga di Jumat kali ini berlimpah berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesehatan, keafiatan, dijauhkan dari berbagai musibah dan terutama pandemi yang sedang berlangsung saat ini yang belum ada tanda-tanda berakhirnya. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah ini. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya mungkin yang pertama mohon maaf berapa kali pertemuan tidak bisa ikut karena posisinya memang ini jam lapangan. Kebetulan hujan, saya tidak ke lapangan karena sini lagi hujan, jadi sulit untuk bisa Zoom. Jadi mungkin mohon maaf karena waktu ini memang pertemuannya tiap Jumat ya, tidak mungkin Sabtu pagi atau ini tidak ada jadwal-jadwal seperti itu. Artinya ini juga kan bagian silaturahim, bukan hanya persoalan materi kan bisa dikirim, biasanya ada dikirim rekamannya. Hanya mungkin silaturahimnya itu kan penting sekali untuk momen seperti ini. Sehingga kalau ikut kan sangat bagus. Cuma memang di hari Jumat kadang agak sulit karena pada Jumat biasa saya jalan lagi. Karena mobile susah ini Zoom. Ya. Pekerjaannya lapangan jadi mobile kan. Tidak karena sebagai penyuluh. Oh, Masya Allah. Nah, jadi untuk itu mungkin saya ingin menanyakan di kesempatan ini apa jadwalnya memang di hari Jumat atau ada hari-hari libur, misalnya Sabtu atau menghimpun wakaf yang kemudian itu ke daerah yang lain, misalnya ke Kalimantan atau kemana yang kami lihat di proyek-proyeknya itu. Kalau di Gorontalo kayaknya ada itu kan wakaf Al-Quran. Untuk program-program yang lain kan belum ada di Gorontalo. Jadi kami biasanya kan menawarkan wakaf untuk misalnya air bersih, untuk provinsi lain. Sementara di Gorontalo itu kan banyak wilayah yang memang juga sedang bergerak pengumpulan yang serupa. Tapi di Gorontalo bukan melalui BWA. Misalnya air bersih dan juga program-program yang semisal di BWA. Dan itu juga kami sering sebelum dengan BWA juga dengan teman-teman itu artinya bersinergi dalam hal membantu sosial saja. Namun yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana itu strategi mengajak wakaf untuk daerah lain, sementara di sini ada juga kondisi yang seperti itu yang sedang membutuhkan begitu. Kadang para wakif itu mengatakan itu sudah di sini ini kenapa antum ngajak wakaf ke sana, ini antum saudara-saudara di Paguyaman sana butuh air bersih, kenapa di wilayah sini juga mereka ini antum ngajak wakaf ke daerah lain, bagaimana itu?
Jadi mungkin bisa dijelaskan. Ya. Ya, atau kalau mau optimal di daerah, mungkin saya kan pernah minta video-video terbaru Ada terkait yang menarik, wakaf Quran Gorontalo. cara lain. Ini. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ustadz. Siap. Oke, terima kasih. Ininya apa curhatnya? Jadi memang banyak nih ya wakif-wakif yang milih donasi itu di wilayahnya aja katanya gitu, yang terdekat aja gitu. Saya mau donasi tapi di program yang dekat aja dengan wilayah saya gitu ya Pak ya, kebanyakan begitu ya. Nah mungkin ini spesialisasinya Pak Ustadz nih. Menurut saya sih dikasih ayat-ayat bahwa kita bersaudara itu nggak hanya satu suku kan, sesama Muslim itu saudara kita. Jadi sebetulnya kalau secara religius gitu, secara keimanan, membantu yang dekat juga baik, tapi semua Muslim itu kan bersaudara gitu ya. Jadi masalah mungkin ini tergantung dari selera aja ya, selera wakif gitu ya. Wakif lebih selera memilih berdonasi untuk program-program yang dekat di daerahnya. Ada yang bisa menambahkan nggak kira-kira nih di sini kawan-kawan semua? Mungkin ada pemikiran lain, ide-ide lain yang bisa disampaikan masukannya ke Pak Ustadz Yusuf. Silakan. Dari kawan-kawan. Ada tips atau triknya nggak mengajak wakif mau berdonasi untuk di luar daerahnya gitu. Pak Ilham mungkin, Pak Ilham ada ide nggak? Ya Bu, tadi saya lagi kehilangan sinyal tadi, putus Oh, tadi. iya. Putus ya. Sempat ngikutin dari awal tadi. Iya, Ini iya. baru muncul lagi nih. Iya, baik. Pak siapa di sini yang bisa kasih ide? Pak Aros, Pak Abdul Rosid, kira-kira gimana ya tanggapannya? Kalau saya mungkin menghadapi justru malah sama seperti yang tadi itu. Jadi di kompleks saya sendiri itu ada pondok pesantren Tahfidzul Quran yang juga membutuhkan dana. Ya. Kemudian dari masjid pun mengadakan semacam program peduli yatim piatu segala macam. Ya saya sih makanya tadi turun juga itu nilainya ya nggak masalah. Yang penting kita usaha aja gitu. Iya. Yang penting niat-niat kita aja untuk ya di samping kita mendapatkan ganjaran juga bayaran gitu. Kata Ustadz Anwar Zahid itu, iya kalau kerja itu harus dapat ganjaran dan bayaran gitu. Betul. Jadi kalau ini dapat dua-duanya insya Allah. Masya Allah. Itu. Ya nggak perlu dirisaukan lah. Ya kita kan punya teman, ya kan tetangga, teman, kenalan, itu yang kita hubungin. Ya. Ada teman juga yang ini malah, saya malah membina membina pesantren, membina jamaah juga. Ya saya bilang alhamdulillah, semoga bisa istiqomah gitu aja. Jadi enggak usah risau lah kalau emang di daerah kita itu wakifnya milih ke sana itu ya enggak apa-apa. Enggak aja. Ya, kan rezeki enggak hanya satu tempat, bisa dari mana saja. Gitu. Betul. Ya, makasih. Ya. Dan mungkin saya menambahkan ya. Dan dalam bidang sosial Muslim itu kita nggak ada saingan ya Pak ya. Jadi
tidak ada unsur kita bersaing misalnya apa namanya rebutan nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak Jadi ada kalau rebutan. benar, ya benar kata Pak Aros tuh. Ya. Kalau ada teman kita yang mau donasi misalnya sampai 100 juta gitu misalnya ya. Amin. Tapi dia seleranya ke amin. Tapi seleranya kita lihat sendiri tuh uangnya gitu kan. Tapi dia seleranya ke mau donasi ke proyek yang dekat gitu di lingkungannya gitu ya. Nggak apa-apa, kita doakan saja, kita senang aja gitu, bahagia aja. Cuman paling kita colek-colek dikit lah gitu. Nggak mau nih nyumbang untuk BWA ke luar Jawa loh, ke daerah-daerah rawan akidah loh gitu. Paling gitu aja ya Pak ya. Iya. Tapi semua juga ada Allah yang maha menggerakkan hati manusia gitu kan. Iya. Allah yang punya kuasa. Ya kayak teman-teman saya juga banyak Pak yang malah saya ikut diajak gitu. Bu Ruby, mau nggak kita mau donasi nih ke pesantren gitu. Mau donasi sembako, banyak. Mau donasi sembako sampai 1 mobil gitu. Saya ikut dan saya nggak maksudnya ya paling saya colek-colek aja, Bu, nggak mau ini ke BWA nih gitu. Nanti dulu lah, BWA kan udah besar katanya. Banyak yang nyumbang katanya gitu. Alasannya gitu kan. Ini saya kan di sini nggak ada yang nyumbang, cuman ya ada beberapa sedikit aja lah gitu. Karena pesantrennya nggak dikenal gitu, nggak masuk iklan lah bahasanya gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga ikut membantu menyiapkan paket sembako dan sebagainya gitu. Ikut hadir gitu, ikutlah dalam kegiatan sosial mereka gitu. Seperti itu sih. Ya benar kata Pak Abdul Rosid. Nah, kita cari ladang lain ya kan, masih banyak ladang-ladang amal kita yang lain gitu. Makanya kita Pak Ilhamdi di sini kasih mau berbagi gitu. Ingin berbagi cara memberikan kabar baik tentang tentang wakaf ini ke jangkauannya ke yang lebih luas gitu, nggak hanya teman-teman dan sahabat-sahabat kita, tapi bisa menjangkau ke orang-orang yang kita nggak kenal ya Pak ya. Orang-orang yang kita nggak tahu, nggak kenal, kita kirim WA, kita kirim kabar baik dari Badan Wakaf Al-Quran, mereka tertarik gitu. Seperti itu. Yang lain, Bu Nur, gimana Bu Nur? Hadir Bu Nur? Assalamualaikum. Bisa kita lanjutkan dulu, Bu? Ya, baik. Silakan, Pak Ilhamdi. Iya, ini saya butuh waktu 10 menit ya, biar kita fokus. Di sini bisa perhatikan di layar ya, cukup jelas nggak itu layarnya? Kalau nggak jelas diperbesar aja ya, karena itu saya ngambil gambarnya pakai HP. Jadi ya tampilan seperti itulah, kurang lebih kan HP kita sama ya, Android. Nah, bisa dipotong aja nanti kalau misalnya kurang paham. Nah, ini kita selama belajar ya, saya juga nggak terlalu expert soalnya masih belajar juga. Ya, ini salah satu cara WA Blast ya. Nah, ini lebih gampang karena saya menggunakan namanya Kirim Pesan Pro ya. Nah, coba diperhatikan di layarnya itu ada URL-nya ya. Ini aplikasi browser ya, kayak Google Chrome ya, yang ada di HP kita, atau kayak Mozilla ya, ini yang saya gunakan. Nah, ini tampilan ketika saya ingin masukkan URL-nya, atau yang www bla bla bla. Nah, itu yang saya masukin di atas ini nih. Katanya di atas itu saya masukin yang Client Pro kirim pesan yang paling atas tuh URL-nya. Jadi itu nanti bisa kasihkan linknya, nanti bisa langsung dibuka. Nah, tapi coba kita perhatikan dulu satu-satu. Di sini kita buka browser, kita langsung masukkan URL-nya atau www bla bla bla-nya. Nah, kemudian bentar ya. Ini suaranya sengaja saya matikan karena takutnya nanti akan putus-putus, karena mungkin sinyalnya atau kompatibel laptop saya nggak cukup ya.
makanya saya matikan soundnya. Ini ada di YouTube. Saya juga buatnya ini asal. Sebenarnya kemarin tuh buatnya karena mau coba aja sih menggunakan ini, tapi ternyata sekarang saya nggak bisa share screen-nya, artinya kita gunakan ini aja. Nah, ini untuk laman besarnya atau landing page-nya dari kirim pesan ya. Dan yang untuk klien yang pro atau yang saya atau kita sudah terdaftar di sana itu ada di kirim pesan pro ini. Ini bentuk layarnya. Nah, di sini ada campaigns, ada menunya di situ ya. Nah, ini beberapa menu ya yang ada di Client Pro itu ada dashboard, ada WA server ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada buat campaigns, ada data campaigns, terus ini balas otomatis, pesan masuk, ini jarang dipakai, kontak grup, ini juga sering dan perlu dipakai, dan grup kontak. Nah itu sih poin-poin penting. Nah kalau dashboard ini tampilan depan ya, mungkin tampilan depannya gambar yang kayak gini nih. Nah ini tampilan depannya, tampilan depan dari kirim pesan pro itu. Ya, nanti para pejuang AI nanti bisa akses. Saya bisa kasih linknya. Dan ini poinnya ini per. Nah, poinnya ini per kita ngirim pesan. Satu pesan itu poinnya 1. Nah, jadi kalau 95.830, nah itu kita bisa ngirim pesan sebanyak 95.830. Banyak kan ya? Nah, kadaluarsanya sayang dikit lagi nih, kadaluarsanya sampai tanggal 8 September. Nah, ini total campaigns yang saya sudah lakukan 43 ya, 43, dan ini total pesan yang sudah saya sampaikan 2.334. Ini dalam antrian ini yang 502 dan ini pesan terkirim 1.319. Nah, kita lihat bentuk menu di sampingnya. Menunya ini yang tadi saya sudah sedikit gambarkan ya. Nah, untuk mulai campaign, nah kita ambil menu yang ini. Yang ini. Yang buat campaign, untuk buat memblas ya. Kan memblas di sini namanya campaign ya. Kita ambil menu itu, kemudian kita isi datanya. Nama campaign-nya apa ya? Nama WA servernya apa? Nah, oh ya, ini adalah tampilan database server. Server itu adalah nomor WA kita yang kita tanamkan di sini. Kayak kita kan bisa aktifkan nomor WA kita di web gitu ya. Pernah kan ya kita aktifkan nomor kita di web, jadi kita bisa pakai di web itu untuk buat WA. Nah, sama di sini juga seperti itu, cuma ini kita menggantikan pengalihan WA kita tuh ke server ini. Jadi server itu mengoperasikan WA kita. Ini servernya. Next dulu. Dan ini cara untuk mengisi server baru. Ya, jadi kita masukin WA kita ke sini tuh harus isi formulir ini dulu. Formulir nomor WA. Kita bisa mengisi nama apa? Misalnya Jabil. Kemudian kita pilih waktu pengirimannya, ya waktu biasa aja, nggak usah acak. Jeda waktunya bisa kita pilih. Jeda waktu ini berguna untuk supaya yang 5 ini ya, ini berguna untuk supaya WA itu nggak mendetek kalau kita ini robot gitu. Gitu ya. Dulu. Apa itu? Nyanyi. Iya. Maaf ya, saya mute dulu. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini kan jeda waktu ya. Jeda waktu, jadi per pesan misalnya per 5 detik pesannya terkirim, per 5 detik pesannya terkirim gitu. Nah, simpan. Maka sudah ada tuh server kita namanya Jabil. Nah, itu udah satu kan, namanya Jabil. Nah, ini kita tinggal scan barcode-nya. Buat apa sih barcode? Supaya nomor WA kita tuh tertanam di sini, dioperasikan oleh sistemnya di kirim pesan. Kita barcode, nah ini dikasih barcode-nya. Maka di sini setidaknya kita membarcode ini atau men-scan ini menggunakan HP kita. Tapi kan kita kan megang HP juga ya.
Kalau bisa kita buka kirim pesannya di HP satu lagi, kemudian HP satu lagi barcode ini. HP yang kita pakai yang barcode ini. Paham nggak kira? Bisa dimengerti? Nah, Masih ketika kita tengah-tengah. Masih bingung, Mas. Iya. masih bingung, boleh di mananya? Jadi kalau Ini- bisa disimpulkan, Gimana, Bu? langkah pertama isi dulu itunya ya Mas ya. Isi dulu Iya. campaigns. Servernya aja dulu, servernya. Dari Campaigns-nya. servernya paham nggak? Nama server. Masukin server, masukin nomor HP kita ke servernya ini, kirim pesan gitu. Kayak kita memasukkan nomor HP kita ke PC, kita mengoperasikan WA di PC kan bisa ya? Tahu kan? Nah, sama kayak gitu di sini kita namanya server. Maka kita harus mengisi link ini, formulir nomor WhatsApp gitu. Gimana? Ya, sambil mikir sambil kita lanjut dulu ya. Nah, ini kan sudah ada nih. Servernya namanya Jabil tadi. Nah, Jabil ya. Jabil. Maka tinggal di tinggal di barcode. Setelah di barcode, nah, kita masuk tuh. Kalau masuk barcode-nya, itu tandanya akan muncul tanda biru di sebelah nama kita. Next. Ini kan error ya. Ini contoh aja ya. Ini saya ini contohnya Ilhamdi. Ini biru. Berarti ini saya udah masuk nih. Hijau ya. Maaf, hijau maksudnya. Berarti WA saya sudah masuk di server ini. Nah, berarti tinggal kita buat campaigns. Ini karena nggak usah, jadi kita ambil aja. Nah, sampai biru aja udah cukup. Nah, ini nomor saya nih, nomor saya dan ini keterangannya 5 detik. Akan seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk campaigns. Nah, di sini kita campaigns, ambil bagian campaigns-nya, kemudian kita isi formulirnya, campaigns baru. Kan? Kita isi misalnya ingin sapa ke keluarga misalnya. Atau janganlah kita buat ke sapa kepada grup. Sapa ke grup WA yang ada. Nah, terus kita ambil server kita kan tadi Jabil. Karena Jabil nggak saya QR code-nya, maka kita gunakan server yang masih terkoneksi, yaitu server saya sendiri. Itu servernya nama saya Ilham di sana ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, servernya di sini kan nama saya nih Ilham. Jadi yang digunakan tuh HP-nya saya tuh, yang ada di HP saya. Maka kalau dibuat klik nih di bagian yang biru itu ya, grup WhatsApp, maka itu akan mendetek grup-grup yang ada di HP saya sendiri gitu. Misalnya ada grupnya namanya yang di HP saya. Nah, ini semuanya grup di HP saya ini. Sukses 100% pasti. Nah, ini grup di HP ini ada AE, BWA, BAS 2, BAS 3, dan seterusnya. Nah, untuk memblas, kan ini banyak nih, ada 230 nih. Kan untuk lebih gampang, saya langsung ke grup aja. Saya klik grupnya. Nah, jangan lupa dipastikan ini diganti. Nah, ini dia diganti. Yang kirim ke grup saja diganti ke kirim ke anggota grup. Jadi beda ya. Kalau kirim ke grup saja berarti pesan kita dikirim ke grup aja. Kalau kirim ke anggota grup berarti ke semuanya dikirimkan. Nah, kemudian lanjut. Nah, kita isi pesannya. Contoh pesannya apa ya? Nah, ini catatan aja. Mungkin nanti bisa dibaca untuk mendukung spin tag-nya. Formatnya ada halo, hai, hoi, ya, apa kabar, itu spin tag-nya bisa kita gunakan. Nah, ini juga bisa masukin nama orang di sini. Jadi seolah memang kita ngirimnya personal. Padahal kita ngirimnya ke setiap orang. Gitu. Di sini diedit bisa seperti ini. Coba lanjut dulu. Ada bentuknya grup kontak, ada bentuknya nomor Excel. Komposisi suara.
contoh cara mengirim pesan. Putus-putus ya suaranya Pak Ilham. Nah, ya sih Bu. Soalnya itu saya gunakan suaranya. Ya, ini saya ada matikan suaranya. Ini formatnya ya, yang saya gunakan seperti perkenalan. Gimana kita mencari perhatian kepada wakif ya. Nah, ini contoh aja ya. Contoh teksnya bebas ya, nggak ada standarisasi atau bentuk yang baku. Saya kirim save nomor, izin save nomor WA untuk kirim ekstrak Islami gitu. Menjalin kuah Islamiyah atau tali silaturahmi kayak gitulah. Kemudian dilampirkan, kalau ingin melampirkan ya ada lampirannya. Kita ambil misalnya yang ada di nomor HP kita. Misalnya yang kita ambil ini HP saya soalnya. Maaf ya, ini untuk demi contoh aja. Dia ambil gambar, salah satu gambar misalnya WA bisnis. Nah, ambil gambar gambar satu ya, udah masuk ke gambarnya satu. Nah, itu kita tinggal kirim sebenarnya. Kirim. Udah, itu selesai. Berarti yang setiap anggota yang ada di grup itu akan menerima message kita seperti ini. Nah, seperti itu cara. Itu udah langsung jalan tuh. Jadi simpelnya, sederhananya seperti itu. Kita masukin server, nomor kita sudah aktif di sana, tinggal kita buat campaign-nya. Kayak gitu kurang lebih. Nah, ini campaign-nya datang nih ke nomor kita yang mengatakan bahwasanya campaign kita lagi jalan. Itu kan? Nama usernya Ilhamdi, nomor HP-nya, balance-nya, dan expire-nya, dan sebagainya. Ini lagi jalan. Nah, waktu itu jalan tuh. Setelah itu dijalani campaign ceritanya. Nah, tuh kan pesannya masuk nih. Nih pesannya masuk. Nih pesannya masuk ya. Tuh. Kelihatan kan pesannya masuk, berjalan nih. Padahal saya nggak ngirim. Yang ngirim itu adalah server dari kirim pesan itu sendiri. Tuh masuk nomornya. Gitu kurang lebih. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya mau nanya nih, bisa ngirim video nggak Pak Ilham ya? Bentar Bu. Ya, sip. Apa Bu? Gimana? Bisa kirim video juga nggak atau gambar aja? Iya, tepat. Semuanya bisa dikirim. Video, sound, gambar, ya, file bahkan bisa. Itu mah kelebihan dari kirim pesan ini. Kan saya udah pernah coba pakai yang GrabMax. MaxGrab ya. MaxGrab, terus Jago WA, terus apa lagi saya pakai ya. Nah, itu rata-rata punya kelemahan. Nah, dikirim pesan ini kelebihannya itu. Dia bisa banyak mengirim, dan kita nggak usah install aplikasi sama sekali. Dan sangat hebatnya kita bisa menggunakan HP aja buat memprosesnya ya. Kecuali tadi QR code ya. QR code tuh kita harus minimal bisa punya inilah tempat nge-scan lah satu gitu. Nge-scan doang, udah habis itu cukup. Gitu aja. Yang lain gimana? Ini Mama Mas, tidak ada videonya. Saya mau bertanya. Oh ya, boleh. Itu kita pakai aplikasi ini ataukah langsung ke web? Langsung ke web. Oh, langsung ke web ya? Iya, benar. Oh, jadi langsung kita ketik di Google kirim pesan atau ada linknya? Ada linknya, ada. Oh iya. Bisa di-share sebentar Mas di WA saja, karena kalau di WA kan praktis langsung diklik. Halo? Halo Mas, suaranya menghilang. Iya, benar-benar. Ini coba saya kirim di chat ya. Itu saya kirim ke chat. Itu kan memang bentuknya yang kita punya itu yang pro. Jadi kita berbayar nih per bulannya. Bisa sih semuanya AE bisa akses ya.
Dan itu terrecord semuanya. Setiap yang ini, yang menggunakan itu bisa kebaca datanya. Maaf, ini belum saya kirim ke semua nih, everyone. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, itu. Loginnya pakai nomor HP saya deh, kalau nggak salah. Kalau passwordnya kita ini, bentar ya. Apa nih? Passwordnya kita bina. Nah, itu passwordnya. Passwordnya kita bina. Untuk bayarnya, misalnya dari Pak Husain, bayarnya 50.000 per bulan. Itu mendapatkan 100.000 poin. Saya jadi ini deh, jadi iklanin kirim pesan ya. Ya gitulah. Cara bayarnya gimana? Via transfer bisa. Via transfer, via electronic money juga bisa. Ya bisa menggunakan beberapa cara sih. Ditransfer ke Mas Ilham ya? Enggak, ditransfer ke ininya, ke kirim pesannya. Saya. Langsung aja, itu nanti ada video perkenalan juga dari kirim pesannya, bisa dibaca-baca atau diikutin lah. Saya juga dapatnya di sana sih. 50.000 per bulan atau per tahun? Per bulan. Per bulan. Oh, per bulan. Ya. Paham. Mendapatkan 10.000 poin. Satu poinnya itu untuk satu pesan. Gitu. 10.000 poin berarti 10.000 pesan. 100.000. 100.000 pesan. Iya, 100.000. Nah, gitu. Tapi paham ya yang tadi alurnya, paham ya? Iya, gimana? Itu lebih paham apa? Lebih paham Mas kalau langsung praktek. Nanti. Nah, iya itu sebenarnya maunya sih gitu. Kalau ada saya praktek, saya kirim, kalau ada masalah saya chat dengan Mas Ilham saja. Oke, siap. Oh, ini password apa nih, Mas? Password. Nah, itu passwordnya. Password masuk ke loginnya. Oh. Bisa nih masuk. Coba saya share screen ya. Saya share screen. Ini saya tadi baru make lagi nih. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan, Mas. Nah, ini saya menggunakan laptop ya ini ya. Jadi lebih lebar gitu. Ini semuanya nih. Ini yang tadi saya kirim, saya refresh dulu. Ini saya umbar ini ya, rahasia nih. Jadi kan semua yang saya kirim itu ke para Bapak Ibu sekalian itu semuanya menggunakan aplikasi ya. Ini nih semuanya ini. Ini saya sudah sampai 52 kali menggunakannya. Nah, ini kan data campaign-nya. Jadi yang menggunakannya nanti datanya akan terlihat di sini. Dia menggunakan buat apa dan informasinya apa di sini. Ada yang nanya, mana yang bagus, pakai HP atau pakai laptop? Ya, terutama ya kalau pengen lancar ya pakai laptop ya. Karena mobilitasnya lebih cepat ya. Kalau pakai HP kan kita milih gambarnya harus hati-hati gitu ya. Kayak tadi kan lumayan lama ya. Kan pakai laptop lebih gampang sih sebenarnya. Tapi lebih simple pakai HP karena kita bisa melakukan dimanapun gitu. Nggak harus terkoneksi, nggak harus menggunakan laptop. Kan rata-rata kalau WA Blast itu punya aplikasi pertama. Terus operasinya harus pakai laptop, kan kita lumayan boros ini ya. Boros waktu juga. Harus buka laptop segala gitu. Tapi ini bisa menggunakan HP. 15-nya. Tinggal memang membuat ini text script-nya. Nah, kita kan kemarin udah ada pelatihan WA funnel tuh. Nah, mudah-mudahan semuanya ikut. Dan kebetulan kemarin itu ustadznya lagi sakit ya. Ustadz Hamzah namanya. Lagi sakit, jadi untuk sementara kita pending dulu nih workshop-nya. Workshop dari WA funnel. Itu menurut saya sangat bagus. Karena bagaimana kita menstrategikan pesan yang akan kita kirim. Gitu, kurang lebih di WA funnel itu. Nah, ini tampilannya. Ini profil. Kalau awal masuk tuh tampilan seperti ini. Nah, ini. Ini halaman depannya, klien pro kirim pesan.
Nah, kemudian kita masuk nomor HP saya. Kalau ingin masuk, pakai nomor ini. Kemudian passwordnya, kalau nggak salah sih, iya kita bina sih. Nggak panjang. Nah, ini tampilan ketika sudah masuk. Gitu. Ini saya masih punya banyak nih, 96.109 lagi. Jadi, saya udah makainya 2 bulan ya. Bulan kemarin itu saya makainya cuma beberapa ribu gitu. Bulan ini lumayan banyak nih. Karena saya diamanahi juga untuk ini fundraise dana juga. Jadi sih makanya udah 3 ribuan lebih, hampir 4 ribu nih untuk bulan ini. Baik, ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum kita mengakhiri, dan juga ada ini apa? Tanya jawab kuis berhadiah ya. Berhadiah Imani. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Itu Mas, nomor telepon yang di bawah tuh 085731214784 tuh nomor HP-nya itu ya? Marketingnya kirim pesan ya? Iya, benar Bu. Itu punya adminnya kirim pesan. Berarti kita bisa nanya juga ke dia ya, WA? Iya, benar Bu, benar. Bisa langsung dikontak aja. Bentar, Pak. Jadi kalau sahabat AE di sini mau menanyakan lebih lanjut atau mau membeli aplikasi kirim pesan ini, bisa chat nomor itu tuh 085731214784. Di-chat aja. Iya. Tapi kalau ingin melakukan blasting ya, bisa gunakan ini juga ya untuk keperluan yang emang ngeblas wakif ya, bisa menggunakan ini. Soalnya di poin sendiri nih saya kurang yakin nih bakal habis sampai tanggal 8 September. Soalnya kalau udah 8 September ini udah dihanguskan, kita nggak bisa pakai lagi. Jadi poinnya itu hanya bisa digunakan di jangka waktu yang ditentukan. Kalau udah kadaluarsa ya udah hangus. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau mau nebeng dulu ke akunnya Pak Ilham bisa ya tadi? Ya bisa, saya sangat menganjurkan itu kan. Jadi akan lebih cost-nya lebih rendah gitu. Jadi semuanya caranya bisa nebeng ya itu. Iya. Istilahnya nebeng. Caranya nebeng tadi gimana? Caranya itu? Nebeng gimana tuh Pak? Masuk ya benar. Login dulu. Ini nih, login. Ini coba saya keluar dulu ya. Nah, ini kan ada nih. Nah, 0815. Ini nomor HP saya nih, dimasukin ke sini dan ketik passwordnya. Passwordnya kita bina kayaknya itu kebanyakan Mas. Banyak banget. Saat kita bina ya. Kalau kita bina kan cuma berapa huruf? Iya, bentar. Saya coba saya cek dulu ya. Itu kita bina bersama itu jadi panjang. mungkin. Maaf, coba saya cek dulu. Kirim pesan. Sekarang lupa sih. Oh iya, maaf, salah. Passwordnya naik ke puncak gunung. Oh, Masya Allah. Naik ke puncak gunung biar kita sukses. Ada tanda hubungnya nggak tuh naik itu? Gimana? Ada tanda hubung naik itu? Mas, ditulis aja Mas di chat Mas. Ntar saya buka dulu ininya. Ya, di chat Mas, tulis. Ya. Bisa kelihatan nggak? Ini kirim pesan pro ya. Kirim pesan pro. Ini passwordnya naik ke puncak gunung. Oh iya. Disambung semua, nggak ada yang dipisah. Oh nggak, sambung semua. Ayo kita nebeng yuk. Mana sih tulisannya naik? Boleh nebeng ya. Gunakan server sendiri ya. Ntar tiba-tiba nomor saya. Tapi bisa juga sih, misalnya mau dinonaktifkan. Contoh ini ya, nggak saya pas lagi aktif nih. Nah, saya pesan tulis keluar. Itu udah logout. Selesai. Berarti saya udah di luar nih.
nggak ada yang bisa make. Kalau mau make, bisa di QR code lagi. Di QR code lagi. Gitu. Nah, gitu. Bisa tambah server berapa gitu, terserah. Ini kelebihannya, karena beberapa aplikasi WA Blast itu harus menggunakan servernya satu. Kayak kemarin itu tuh, Maxgrab satu, Jago WA satu, gitu. Itu satu semuanya rata-rata. Yang ini bisa banyak, berapapun kayaknya. Diisi. Ini nggak saya pakai, berarti ini dihapus aja ini. Delete. Masya Allah ya, berarti kayaknya sih nggak terlalu rumit gitu ya Mas ya. Terus juga, Alhamdulillah kalau nggak terlalu rumit. Saya takutnya pada ngerasa ini rumit gitu. Tapi sederhana sih sebenarnya, nggak susah-susah amat. Yuk kita belajar yuk. Baik, ini udah lewat waktunya. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita masuk ke acara selanjutnya ya. Kan ada bagi-bagi ini ya. Ya. Giveaway ya, kata guru. Giveaway. Giveaway-nya biasa ya, pertanyaan gitu ya Mas ya? Ya, monggo silakan. Kalau udah ada nggak ada yang ditanyakan lagi, silakan Bu Ruby. Saya kembalikan ke Bu Ruby deh. Gimana Bapak-Bapak? Saya rasa menarik ya untuk kita belajar aplikasi kirim pesan Pro ini. Boleh chat langsung dengan Pak Ilham atau Mas Yoga, karena saya lagi fokus untuk bikin rekap ini dulu nih, rekap revenue AE ya yang diminta tadi sama Pak Aros. Nah, boleh chat langsung Mas Yoga dan Pak Ilham. Mas, aku pengen banget dong bisa kirim pesan Pro ini gitu. Chat aja biar nanti bisa konsultasi langsung. Oke. Nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Bismillah. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam segala hal. Kita masuk ke sesi berikutnya, bagi-bagi giveaway Jumat Barokah. Mudah-mudahan menjadi berkah dan bagi-bagi tanda kasih sayang. Giveaway-nya biasa seperti biasa, kita ajukan pertanyaan dulu, bagi yang bisa menjawab mendapatkan giveaway. Untuk hanya 3 orang peserta saja. Mas Ilham, silakan pertanyaannya apa? Bisa langsung dilemparkan ke para peserta webinar siang ini pertanyaannya. Halo? Mas Ilham. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaannya, saya sebutkan, tapi untuk jawabannya bisa diketik di kolom chat ya. Artinya biar lebih nggak bertabrakan lah. Takutnya tabrakan nantinya. Nah, pertanyaannya itu, siapa CEO dari BWA? Ayo, yang bisa menjawab, siapa nama CEO? Komisioner BWA. Ada Executive Officer ya. CEO-nya. Oh, Executive Officer. Oh, kirain C-nya komisioner. Bukan ya? Bukan, Bu. Ya, boleh. Siapa yang mau menjawab? CEO atau founder ya, sama ya? Sama-sama. Beda sih sebenarnya. Tapi CEO-nya BWA itu juga sekaligus founder. Oh ya. Silakan yang bisa menjawab. Ada CEO-nya ada 2 ya, Pak? Iya, 1 aja boleh. Ya. Wah, 1 aja jawabannya juga boleh, nggak harus 2. Udah ada yang menjawab tuh. Yang pertama menjawab jamnya. Iya, yang pertama siapa tuh? Yang paling atas ya ambilnya. Pertama atas tuh Ibu Sri Endah. Bu Endah. Berarti yang berhak menerima giveaway pertama nih Ibu Sri Endah.
Bu Enda, selamat ya. Jumat barokah. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Monggo. Iya, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan satu proyek terbaru dari BWA. Nah, silahkan sebutkan satu proyek terbaru dari BWA. Ada proyek lama tapi diperbarui. Bukan, Bu, proyek baru. Oh, proyek Bukan ada lama. gitu. Bukan proyek lama. Saya kirain yang Gunung Selamet 2 itu. Wah, itu mah udah lama itu. Yang baru ini. Yang baru, Pak. Proyek terbaru BWA. Monggo, silahkan. Kira-kira ada yang tahu? Langsung di chat aja, ayo. Proyek terbaru BWA. Yang belusukan itu bukan, Pak? Wakaf produktif ciri khas. Nih, Pak Aros ada yang jawab. Terus, Boleh, kalau masih ada yang baru lagi, berarti saya ambil yang baru ya. nah. Kan kita parameternya nggak tahu nih yang baru itu yang mana. Yang terbaru gitu. Belusukan itu ya, Mas ya? Belusukan. Heeh. Tahu deh. Tahu dong. Yang pakai mobil itu ya? Pakai mobil jungkir balik itu bukan? Oh, mobil outdoor gitu ya. Off-road. Mobil apa namanya? Mobil trail. Off-road. Benar-benar. Itu program itu bukan? Ayo Ya, silakan. bisa jadi. Bukan. Baik. Ini nggak ada yang jawab lagi nih. Udah dapat bocoran tuh. Quran Tanah Karo. Dari Bu Nur Hayati. Oh, Quran Tanah Karo. Gimana, Ada lagi Pak? yang lain? Ada yang lain? Kalau yang pelosok-pelosokan itu? Masuk baru nggak yang pelosok-pelosokan itu? Semuanya di pelosok, Bu. Kalau di kota mah nggak tahu saya kalau ada ya. Wakaf Quran Tanah Karo, Ibu Nur Hayati. Hayati. Lebih baru yang mana nih, Pak? Cirengas apa Tanah Karo? Bentar. Saya nggak tahu nih ada yang jawab Tanah Karo ternyata. Tanah Karo ya. Tanah Karo tuh Sumatera Selatan. Utara. Sumatera. Oh. Cuma saya nggak tahunya ini terbaru atau enggak. Mana yang lebih baru di antara yang Cirenghas. Kalau Cirenghas tuh kan tuh udah tahun dulu ya. Tahun lalu. Ustadz Andika Air Bersih NTT. Oh, kayaknya ini Oekam ya. Oekam. Itu masih baruan Cirenghas ya, Bu, kalau dibandingkan. Oh, gitu ya. NTT kan udah lumayan lama NTT. Masih berjalan sih. Masih berjalan, ya. Cirenghas. Tanah Karo. Kapal dakwah yang lagi direnovasi itu ya? Kapal dakwah nggak masuk proyek. Kapal dakwah nggak masuk proyek, Bu Srienda, karena itu kerjasama BWA sama Kimia Farma ya. Kimia Farma. Jadi nggak masuk ke proyek ini. Dari saya tutup ya. Dari yang menjawab itu yang terbaru itu masih dari ini ya, wakaf Quran Tanah Karo dan wakaf produktif Cirenghas, sarana air bersih dan kapal dakwah ya. Kapal dakwah nggak masuk ya karena itu bukan proyeknya BWA. Jadi yang terbaru itu adalah wakaf produktif ya. Wakaf produktif Cirenghas yang terbaru. Maaf kalau salah ini. Soalnya saya nggak nemu juga nih wakaf Tanah Karo. Iya. Tapi yang terbaru itu sekarang itu wakaf Kalimantan Selatan sama wakaf Jawa Timur itu yang terbaru sebenarnya. Saya harapnya jawabannya itu tadi. Ya WAP Jawa Timur sama WAP
Kalimantan Oh Selatan iya, kalau salah ya. yang Sintang ya, Nah, Sintang. iya benar-benar. Itu Jadi yang yang terbaru. terbaru itu WAP Sintang dan Ya, WAP. seharusnya itu. Cuma kan kita nggak punya parameter tadi yang baru. Oke, baik. Yang terakhir, jadi tadi yang Berarti kedua pemenangnya Pak Aros ya. Pak Aros. Baik, Pak Aros. Selamat ya Pak Aros. Ya, makasih. Alhamdulillah. Udah 2 kali menang nih. Bejo. Bejo. Lanjut ke giveaway yang ketiga, Mas. Terakhir. Oke, giveaway yang ketiga. Yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi ya, yang udah benar. Enggak, masih boleh saweran. Masih bisa ya Pak Ilham? Oh, masih. Masih. Kita sawer aja. Oke. Satu yang terakhir deh. Siapa nama head divisi digital marketing atau digital fundraising ya? Yang Bosnya kemarin. Kalau ada yang udah dapat, silakan diketik di kolom chat ya. Ayo, siapa kepala divisi kita? Bos kita nih langsung yang divisi fundraising, digital fundraising siapa? Pak siapa? Yang rambutnya sedikit. Yang rambutnya cepak-cepak kayak Abri. Oh iya, Bu Enda langsung jawab. Oh, Pak Bu Enda. Darminto. Ya. Masya Pak Allah. Darminto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki barokah di hari Jumat. Jadi Bu Enda menang 2 kali loh. Masya Allah. Diingat-ingat ya, nanti mungkin pertanyaannya akan muncul lagi tuh Pak Darminto. Jadi Bu Enda menang 2 kali giveaway-nya, Pak Aros 1 kali. Iya, baik Bu. Mungkin demikian dari saya. Selanjutnya dipersilakan Pak Ibu. Baik. Alhamdulillah kita sudah melewati webinar di hari ini dengan sedikit agak kurang smooth ya. Tapi mudah-mudahan ada jalan barokah. Kita bisa mulai kirim pesan lewat aplikasi kirim pesan Pro. Sehingga bisa memaksimalkan jangkauan tidak hanya kita share kepada kawan-kawan dekat atau kawan-kawan yang kita kenal saja, tapi kita bisa menjangkau yang tidak kita kenal juga. Insya Allah ladang Allah itu begitu luas. Nah, insya Allah bisa menjadi ladang rezeki bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Saya tutup webinar siang ini dengan kata penutup seperti biasa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di monthly meeting bulan berikutnya. Insya Allah panjang umur. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Jazakallah. Jazakallah khairan katsiran. Tutup.